Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Seluruh praktikan, pada kesempatan kali ini saya Belva dengan kode Aslib BL akan nge-guide kalian untuk modul 23 ini, yaitu pengukuran digital dan pengukuran analog. Oke, next. Jadi di sini kita akan fokus ke pengukuran digital dan analog. Apa sih sebenarnya bedanya? Dan di sini materi yang pertama itu ada multimeter. Multimeter ini kita kerucutin sebagai voltmeter dan ammeternya. Terus bagaimana pengukuran analog, bagaimana pengukuran digital, dan perbedaan dari analog dan digital itu sendiri. Oke, jadi di sini kita masuk ke multimeter. Nah, sekarang kita masuk ke multimeter sebagai voltmeter. Nah, jadi kita tahu nih voltmeter ini buat apa? Buat ngukur pasti tegangan dong. Nah, di sini kenapa voltmeter? Tapi kenapa sih voltmeter itu harus dipasang secara paralel? Nah, jawabannya di sini. Karena karakteristik voltmeter ini punya hambatan yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, kenapa hambatannya didesain sangat besar? Kenapa kita bisa tahu? Pertama, kita bisa tahu dari baca aja datasheet multimeter. Ini contohnya flux yang digital. Ini kita bisa lihat di input karakteristiknya, di volts AC-nya itu input impedance-nya lebih besar daripada 5 mega ohm. Dan untuk yang DC itu lebih besar dari 10 mega ohm. Nah, kenapa AC dan DC ini dibedain? Ini biasanya buat kebutuhan pengukuran aja sih. Dimana kita tahu untuk pengukuran DC itu membutuhkan impedansi yang sangat tinggi, jadi untuk tingkat akurasinya. Terus sedangkan yang AC itu kita buat besar tapi nggak sebesar si DC. Kenapa? Karena di pengukuran AC itu dioptimalin dengan impedansi yang sedikit lebih rendah dari si DC. Supaya apa? Supaya bisa stabil di berbagai frekuensi. Kan AC punya frekuensi, DC nggak punya kan? Gitu. Alasannya gitu. Nah, di sini kita tahu nih impedansinya, maksudnya input impedansinya hambatannya tuh sangat besar. Nah, tapi kenapa sih? Kalau kita gambar, kita tahu kan, kita recall lagi aja. Kenapa harus dipasang secara paralel? Kita tahu kalau voltmeter itu untuk apa? Kita recall. The function itself buat apa? Ukur tegangan kan. Berarti kalau dari ukur tegangan berarti kita namanya butuh 2 titik untuk ukur beda potensialnya. Karena di sini ada R, ada loadnya berupa R, ini kan R. Maka pasti ada beda potensial dong di sini. Nah, kalau ada beda potensial berarti kita bisa ngukur pakai voltmeter secara paralel. Nah, kita tahu di sini, kita recall lagi, kalau untuk paralel apa yang add up? Itu arusnya kan I1 plus I2 plus I ke I sama dengan titik-titik. I ke I. Kalau misalnya yang seri, yang add up apa? Yang add up pasti tegangannya dong, gitu. Nah, makanya di sini karena yang add up itu adalah arusnya, berarti kan ini kan paralel kan? Kalau paralel berarti di sini bisa arusnya ngalir ke sini, arusnya ngalir ke sini. Nah, that's why arus akan mengalir melalui hambatan yang lebih kecil. Makanya kita set di sini karakteristiknya itu karakteristik voltmeter itu kita buat besar supaya apa? Supaya di sini arusnya nggak lewat gitu. Jadi pengukuran kita itu nanti pengukuran kita nanti akan lebih akurat. Karena untuk make sure apa si voltmeternya itu didesain dengan hambatan yang sangat besar supaya voltmeternya itu nggak ngambil arus dari rangkaian. Jadi tegangan yang kita ukur nanti akurat. Itu alasan kenapa desain voltmeter itu mempunyai hambatan yang sangat besar gitu. Nah, terus misalnya, terus gimana nih Kak kalau misalnya kita pasang secara seri? Nah, kalau kita pasang secara seri, kita pasang coba voltmeter di sini nih, ada ya hambatannya tetap lah. Nah, di sini. Di sini kalau misalkan kita tahu di sini, kita kasih keterangan bahwa hambatannya itu sangat besar. Ketika hambatannya sangat besar, maka kita recall lagi hukum Ohm. Hukum Ohm apa? V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R. Nah, ketika hambatannya sangat besar, maka arusnya di sini akan sangat kecil. Ya kan ini kan denominator kan penyebutnya. Berarti dibagi angka yang sangat besar, maka arusnya akan menjadi sangat kecil dan P itu berbanding lurus dengan I. Maka nanti tegangan juga menurun. Jadi nanti bakal ada voltage drop. Dan di sini paling besar adalah I-nya. I-nya ini bisa sebagian itu nggak bisa lewat atau seluruhnya itu nggak bisa lewat. Nah, itu dia.
Itu yang terjadi ketika voltmeter itu dipasang secara seri. Jadi itu voltmeter akan mencegah aliran arus yang cukup besar untuk melalui rangkaian. Jadi ya nggak bisa lewat lah gitu. Jadi nanti ya nggak berfungsi si voltmeternya ini gitu. Oke. Atau bahkan bisa merusak si voltmeternya itu sendiri. Ini untuk multimeter sebagai voltmeter. Jadi itu ya yang perlu kita tekenin, bahwa kita harus memahami konsep ini semua. Oke. Nah, di sini lanjut ke multimeter sebagai emitter. Nah, kalau multimeter sebagai emitter itu kebalikan tadi dari voltmeter. Kalau tadi secara paralel, sekarang secara seri. Nah, kenapa secara seri? Karena kita tahu dari datasheets itu bahwa karakteristik ammeter yang mempunyai hambatannya itu sangat kecil. Nah, tapi kenapa hambatannya sangat kecil? Ya udah jelas dong, kan kita mau kita gambarnya gini ya. Sorry mepet. Kita mau pasang ammeter secara seri. Pakai bebannya ini lagi deh. Kalau misalkan A-nya besar, maksudnya amperemeternya besar, ya nanti arusnya nggak bisa lewat dong di sini. Jadi kalau misalnya ini besar, arusnya di sini, yang dari sini tuh nggak bisa lewat. Makanya kita set sekecil mungkin supaya apa? Supaya arus bisa lewat dan terbaca. Nah, terus apa yang terjadi ketika ammeternya itu kita pasang secara paralel? Apa yang terjadi kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau ammeter dipasang secara paralel, kita tahu dari sini hambatannya sangat kecil. Misalnya kita pakai variabel resistor, kalau yang di lab itu biasanya variabel resistornya misalnya let's say 110 ohm. Kan ammeternya kecil nih, let's say misalnya 6 ampere. 6 ampere, maksudnya let's say 6 ohm. Jadi 110 ohm. Arus akan mengalir melalui hambatan yang lebih kecil dong, pasti mostly arus ke sini. Nah, apa yang terjadi ketika arus ke sini? Yang terjadi adalah itu bisa merusak si ammeternya. Nah, kenapa bisa merusak? Karena kalau misalnya distansi rendah kan hampir seluruhnya masuk ke situ, ke ammeternya, bukan ke komponen lain. Nah, hal ini bisa nyebabin apa? Arus berlebih di dalam ammeternya. Nah, arus berlebih di sini. Nah, ini bisa nyebabin atau ngerusaknya si ammeter, bisa korslet lah. Nah, di sini bisa nyebabin ammeternya itu kebakar. Kebakar mungkin ya kalau misalkan ammeternya itu nggak punya fuse. Biasanya sih ammeter proteksinya berupa fuse. Nah, kalau panel itu proteksinya berupa CB. Kalau fuse kan ya udah sekali keputus nggak bisa di reset kan. Kalau CB bisa. Cuman biasanya ammeter itu proteksinya pakai fuse. Nah, itu alasan kenapa kita nggak boleh masang ammeter itu secara paralel, karena itu yang bisa terjadi. Oke, di situ. Nah, di sini contoh datasheet multimeter. Nah, di sini kita bakal bahas ini. Kan untuk AC amp, AC buat arus buat di AC itu 6 sampai 10 biasanya inputnya. Di DC juga 6 sampai 10. Nah, dari sini kita bisa bahas nanti itu yang namanya itu voltage drop. Bagaimana cara menghitung voltage drop atau burden voltage gitu. Oke, next dulu ya. Nah, tadi udah nyinggung sedikit kan, kita bakal bahas voltage drop atau burden voltage. Nah, tadi karena multimeter sebagai ammeter itu punya hambatan, maka akan terjadinya voltage drop atau burden voltage meskipun tidak signifikan, karena kan tadi hambatannya sangat kecil kan kalau buat ammeter. Nah, di sini kita bisa baca amps input burden voltage tipikalnya apa nih? 6 ampere input 2 mV, 10 ampere input 37 mV ampere. Nah, pasti kayak udah ini apa nih, bingung kan? Nah, jadi gini. Sorry ya, ganti pen dulu. Aduh, salah. Pen mana pen? Oke. Nah, jadi di sini untuk ngitung burden voltage, jadi karena ada hambatan tadi kita bilang kalau itu bakal nurunin si tegangannya kan, karena ada hambatan si ammeternya sendiri. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi setiap 1 ampere akan turun 2 mV dalam range di bawah 6 ampere. Ini juga sama, setiap 1 ampere masuk akan turun 37 mV untuk range di bawah 10 tapi di atas 6 sampai 10 ampere gitu. 10 ampere ke atas nih.
Nah, terus gimana cara ngitung? Nah, ini rumusnya nih, burden voltage total. Jadi burden voltage itu sama aja kayak voltage drop. Cuman ya emang skalanya kecil milivolt. Kenapa? Ya karena tadi kan atau hambatannya itu kecil. Arus yang terukur, jadi arus yang masuk kebaca di ammeter ini. Nih gini nih. Ini arus yang terukur nih di ammeter. Gitu. Kali burden voltage per ampere. Nah, burden voltage per ampere itu ini dari datasheets. Ini dari datasheets. Ini semua dari datasheets. Gitu. Jadi gimana cara ngitungnya? Misalkan arus yang masuk kebaca di sini, let's say 3. Kalau 3 ampere berarti pakainya yang mana? Pakainya yang 2 milivolt, ya kan? Di sini. Kali 2 milivolt per ampere. Berarti ampernya coret, berarti 6 milivolt. Jadi setiap 3 ampernya ini itu akan terjadi voltage drop 6 milivolt. Ya, ini buat akurasinya aja sih gitu. Kalau misalkan 8 ampere ternyata yang kebaca di sini. Ya udah berarti dikalinya sama sih 37 milivolt. Gitu. Itu aja sih simpelnya untuk menghitung voltage drop atau burden voltage. Nah, tadi udah masuk ke multimeter, sekarang kita masuk ke pengukuran analog. Oke, multimeter analog di sini adalah alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke range atau skala yang diukur dengan probe. Probe-nya tuh yang ini. Nah, terus di sini biasanya kita nggak pakai analog ini untuk ngukur secara detail suatu besaran nilai komponen. Karena apa? Karena akurasinya relatif rendah. Jadi kita nggak pakai itu, biasa kita pakai digital. Nah, terus di sini multimeter analog itu harus diposisikan peletakannya berdiri vertikal ataupun horizontal rata dengan alas. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, jadi beberapa multimeter analog itu punya indikator garis horizontal. Di sini tuh bakal ada indikatornya. Maksudnya di area sini itu bakal ada indikatornya. Untuk apa? Biasanya dari pabrik itu ngasih indikator. Misalnya kalau garis horizontal atau tanda garis lurus di sekitar skalanya sini nih, sini. Itu buat apa? Supaya nunjukin bahwa alatnya itu harus diletakkan horizontal atau vertikal. Supaya apa? Supaya tidak menyebabkan kesalahan dalam pembacaan gitu. Kan relatif kan nih, kalau misalnya analog gini kan, kalau misalnya kita agak-agak goyangin kan jarumnya juga ikutan goyang kan. Makanya kita harus posisikan sesuai gitu dengan yang direkomendasikan. Nah, pada pengukuran DC ini jika jarum mengarah ke kiri, misalnya kita mau ngukur si ini kan, kalau misalnya ngukur tegangan kan di sini ini ke sini itu kan baca dari sini, nolnya di sini, akhirnya di sini kan. Ini juga. Kalau misalnya kita ngukur nih, kita udah pasang benda di sini sini. Set. Misalnya kita ngukur baterai deh. Ceritanya baterai ya, ini pokoknya cerita baterai, kita ngukur baterai dari kedua probe ini, tapi jarumnya itu malah goyangnya ke arah sini. Itu tandanya apa? Tandanya polaritasnya kebalik gitu. Nah, terus di sini kita lanjut lagi, ada contoh multimeter analog. Di sini ada skala penunjukan, jadi ada macam-macam sesuai nanti sama selektor yang dipakai di sini. Kan ada 1 2 3 4, ada 4. Nah, di sini ada skala penunjukan, terus ini skrup pengatur jarum. Nah, skrup pengatur jarum ini buat ngeset ke 0. Nah, ini biasanya pakai obeng. Nah, kita ngatur buat ke 0 ini ya, supaya pengukurannya akurat kan. Nah, ini selektor buat ngukur tegangan DC, di sini selektor buat ampere meter buat ngukur arus, ohm meter buat ngukur hambatan, AC volt itu buat ngukur tegangan AC. Terus di sini ada probe tadi yang dibilang ada plus ada minus. Terus di sini pengatur angka 0 atau buat kalibrasi yang ini, atau bisa kita sebut zero ohm adjuster. Zero ohm ya udah adjuster. Nah, buat zero ohm adjuster. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk buat ngukur hambatan. Nah, tadi kan kalau untuk ngukur hambatan itu ada namanya zero ohm adjuster. Nah, jadi di sini kita kalibrasi dulu, karena kalau di analog itu kita harus kalibrasi manual setiap kita ganti skala. Kalau misalnya di digital itu kita nggak perlu kalibrasi. Nah, jadi kalibrasi manual. Misalnya kita kan di sini buat pilih yang ohm kan, yang sebelah biru ini. Misalnya kita pilih kali 1.
Berarti kita nanti sekali dikali 1. Nah, di sini kita harus kalibrasi dulu nih manual. Jadi pas kita select ke 1 ini, kita lihat belum kita lihat sih. Kita propnya itu make sure kita short dulu. Jadi kita sambungin positif sama negatifnya. Habis kita short, kita lihat nih di jarum sini. Apakah dia menuju 0? Kalau nggak menuju 0, kita adjust di knob pengaturnya, kita puter-puter. Nah, kalau misalkan udah kita puter si knob pengatur jarumnya tapi dia tetap nggak mau ke 0, tandanya apa? Tandanya ya kemungkinan si multimeter analog ini baterainya habis gitu. Oke, sekarang kita masuk untuk mengukur hambatan. Nah, di sini untuk mengukur hambatan, ini kan kita pakai yang kali 10, selektornya kali 10. Tadi kan kita pakai kali 1. Nah, setiap kita mau mindahin misalnya dari 1 ke 10 atau 1 ke 100 itu, kita harus selalu kalibrasi. Supaya apa? Supaya dia nanti ngukurnya dari 0. Kita make sure kalau jarumnya itu dari 0, supaya apa? Pengukuran kita lebih akurat. Meskipun akurasi dari analog ini relatif lebih rendah dibanding digital. Nah, dari sini kita bisa baca angka. Jadi hasil pengukuran itu gimana? Angka skala dikali saklar pemilih. Nah, dari sini kita bisa lihat gimana cara lihatnya. Jadi di sini kita bisa ninjau dari 200 ke 100. Nah, 200 ke 100 ini kita kurangin dari skala maksimal 200 dikurangin 100 bagi ada berapa garis di sini? Ada 5 1 2 3 4 5 bagi 5 100 bagi 5 apa? Ini bagi ya 20. Berarti satu garis ini mewakili 20. Ya, berarti kita hitung dari sini. 1, 2. Berarti ada 2 kali dong. 20 kali 2, 40. 40 tambah 100 itu 140. Nah, dikali 10 selektornya. Jangan lupa setiap ganti selektor itu harus dikalibrasi ulang. Atau ini 1400 ohm atau bisa kita buat 1,4 kilo ohm. Oke, nah di sini kita untuk mengukur tegangan kita harus kalibrasi lagi. Karena tadi kalau yang ohm atau yang hambatan itu kita nolnya kan dari sini kan. Kita pakai zero ohm adjuster tadi yang bisa diputar-putar. Kan mengukur dari sini ke sini bacanya. Nah, kalau sekarang yang tegangan atau yang arus itu kita baca nolnya itu dari sini. Jadi kita harus adjust nolnya ini, maksudnya jarumnya ini di garis nol ini dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan knob pengatur jarum. Jadi kalau ini muternya nggak cuma sebatas diputar, tapi kita harus pakai apa? Pakai obeng gitu. Emang manual banget sih. Jadi nanti obeng ini diputar sampai apa? Sampai dia itu lurus segaris sama 0 ini gitu. Lanjut untuk ngukur tegangannya itu kita harus milih selektor tegangan dari yang terbesar dulu range-nya karena kan kita nggak tahu nih seberapa besar sih tegangan yang akan kita ukur, makanya kita sebenarnya harusnya dari 100. Nah, kalau dari 100 jangan lupa kalibrasi ulang. Nah, kalau dari 100 ini misalnya kalian udah pakai 100 tapi kebacanya atau naiknya dari sini ke sini tuh sangat kecil. Nah, kalian bisa baru turunin selektornya ke 250. Kalau 250 masih kecil, turunin lagi. Dari sini ke sini ke sini turunin lagi ke misalnya 10 gitu. Jadi turunin sampai nanti dia naiknya itu bisa kebaca gitu. Karena kita untuk menghindari apa? Kalau misalnya range tegangan itu di luar atau di atas dari range tegangan yang terbaca di voltmeter analog, maksudnya multimeter analog ini, takutnya nanti ini bisa merusak si multimeter analognya gitu. Atau bisa kebakar kalau misalnya dia nggak punya fuse gitu. Terus di sini, di sini kita ngambil contoh dia selektornya di 250. Nah, di 250 kan berarti kita lihat yang ini. Sini nih. Nah, 250. Sorry gini. Nah, 250 di sini kita bisa lihat. Jadi biasanya kita biar mempermudah itu pakai skala yang lebih kecil aja. Maksudnya kita range-nya tinjau dari yang ini kecil 150 ke 100. Itu kan ada berapa? 150 kurang 100 berarti ada 50 kan. Nah, 50 ini dibagi sama berapa nih? Di sini ada 10. Berarti setiap satu garis ini mewakili 5. Nilainya mewakili 5. Berarti kalau di sini kalau mewakili 5 berarti di sini 140 dong. Bener dong. Berarti di sini angka skala yang terbaca 140 karena selektornya pilihnya 250. Terus skala maksimalnya 250 berarti kali 250 bagi 250 terus kali skala pemilih. Nah, skala selektor yang kita pilih sini 250. Makanya kalau 250 di sini kali selektor pemilih. Jadi 140 bagi 250 kali 250 itu ya 140 DC ini.
Ini buat ngukurin DC kan. Nah, kalau misalkan bisa nggak sih Kak, kalau misalnya kita pakai yang bawah? Bisa. Tapi misalkan pakai yang ini deh, 20 ke 30 bawahnya deh, bawahnya. Yang pakai yang skala yang paling maksimalnya itu 50. Berarti kan dari 20 ke 30 berapa? Ada 10 kan? Nah, 10 di sini ada 10 garis juga. Berarti kalau ada 10 garis juga, berarti satu garis ini mewakili satu, nilainya 1. Berarti kalau misalnya kebaca di sini berarti 28 ya, skala yang kebaca. Angka skalanya 28 dibagi skala maksimalnya berapa di sini? 50. Kali skala pemilihnya itu 250. Ya udah, sama aja kan 140 gitu. Nah, untuk ini ACV 10 only ini maksudnya apa ya merah? Jadi ini tuh diperuntukkan untuk khusus supaya akurasinya tepat itu. Ini hanya untuk tegangan AC yang rentangnya 10 volt gitu. Terus di sini masuk ke multimeter analog yang ada di lab. Jadi yang di lab itu dia cuman analog yang ammeter doang atau yang voltmeter doang. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, cuma di sini nggak banyak fitur yang bisa kita pakai. Dimana di sini ya udah cara ngebacanya jarum, ini kan ada jarumnya kan. Untuk baca jarumnya ya udah skala maksimal dikurangin skala minimum dibagi berapa garis. Nanti itu ya yang kalian baca, berapa nilai angka yang berapa garis yang diwakili sama tiap garis itu. Buat voltmeter juga sama aja. Nah, lanjut masuk ke pengukuran digital. Nah, di sini multimeter digital ini apa sih? Sebenarnya multimeter digital ini sama aja buat ngukur apa namanya, bisa ngukur tegangan, arus, frekuensi dan lainnya, tapi dia tampilannya itu digital. Jadi untuk mewakili setiap kuantitas listriknya yang diukur dia dalam bentuk digit gitu, bukan ya jarum, bukan analog. Ya di sini ya bisa lihat ada yang merah itu yang positif, yang komite negatif, terus habis itu ini selektornya, bisa pilih, ini tinggal puter aja, nggak seribet dan nggak perlu kalibrasi. Ini buat nge-hold, ini buat range-nya. Oke. Sekarang kita next dulu. Nah, di sini ada dua jenis multimeter digital, ada yang displaynya, maksudnya dikategorikan berdasarkan displaynya itu, ada yang pakai LED, ada yang LCD. Nah, dari gambarnya nih udah kelihatan nih, LED as its name, light emitting diode kan. Terus kalau yang si ini LCD apa namanya? Liquid crystal display. Ya udah, jadi sebenarnya apa sih perbedaan utamanya? Jadi kalau misalnya LED dia itu pakai diode pemancar cahaya sebagai angka tampilannya. Jadi LED ini menghasilkan cahaya sendiri, nggak butuh pencahayaan tambahan yang terlihat. Nah, kalau sedangkan kalau LCD ini dia pakai liquid crystal, di mana dia mantulin cahaya dari luar. Jadi LCD itu nggak ngasilin cahaya sendiri, dan biasanya dia perlu pencahayaan eksternal atau backlight. Supaya apa? Supaya nanti tuh kelihatan, especially kalau misalnya kita di tempat gelap gitu. Di sini untuk jenis display multimeter digital itu perbedaannya itu untuk LCD display, tadi kan cara kerja display kan udah dibahas di slide sebelumnya. Kalau berdasarkan konsumsi dayanya itu kalau LED itu mengonsumsi daya itu lebih banyak karena setiap angka yang nyala itu butuh energi. Karena itu multimeter dengan tampilan LED ini biasanya tuh lebih boros baterai, terus nggak ideal lah untuk penggunaan jangka panjang tanpa sumber yang sumber daya eksternal gitu. Kalau untuk LCD display itu jauh lebih hemat dayanya karena LCD cuma butuh energi rendah untuk menampilkan angkanya gitu. Terus di sini makanya itu ngebuat LCD ini lebih ideal untuk yang sering dibawa, terus abis itu digunain dalam jangka waktu yang panjang karena lebih portable, friendly lah. Terus habis itu untuk ketahanan dan biaya, jelas LCD kan lebih murah dan tahan lama. Karena apa? Konsumsi dayanya yang rendah dan suhu operasionalnya juga jauh lebih dingin. Sedangkan kalau yang LED ini biasanya lebih mahal dibandingin dengan LCD. Terus penggunaan secara terus-menerus itu nanti bisa nyebabin yang namanya panas yang berlebihan. Lanjut ke perbedaan digital dan analog. Nah, di sini perbedaan alat ukur analog dan digital. Jelas kalau analog ya udah as its name, jadi dia menampilinnya dalam bentuk analog kayak jarum penunjuk itu, skala. Jadi kita harus ngitung lagi skalanya berapa, kurang maksimal, kurang minimal bagi ya garis-garis itu mewakili berapa gitu. Kalau digital itu kita langsung ngeluarin output dalam bentuk digital, jadi keluar angka. Terus kalau analog itu karena keakuratan multimeter analog tuh relatif lebih kecil, lebih rendah, jadi ya jarang digunain lah buat ngukur komponen-komponen gitu. Terus untuk digital, dia kelebihannya dia keakuratannya jauh lebih tinggi.
Terus untuk analog sendiri itu biasanya pengukurannya ya terbatas lah fiturnya. Ya tadi cuma tegangan, arus, resistansi, tegangannya paling yang AC/DC. Terus di sini yang digital. Nah, digital ini mengukur kuantitasnya lebih banyak. Kalau tadi di Latiflow kan bisa mengukur frekuensi dan lain-lainnya, banyak kan gitu fiturnya. Sedangkan kalau untuk yang analog ini juga harus dikalibrasi secara manual. Sedangkan kalau digital itu otomatis gitu. Jadi lebih ringkas. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan pada modul 23 ini. Semoga penjelasan ini membantu untuk memahami modul 23 dan membantu untuk mengerjakan TP dan lapraknya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.